Okay, hi, good afternoon, everyone. Welcome to my class again. This is for English 1 classes, and today is the 10 meeting of us, pertemuan ke-10, dan ini adalah video ke-10. Like a previous video, that each video have one materials, same with today. I upload this video, and also I give you one materials. As you can see on your screen, the material today is about conditional sentence. Jadi materi hari ini tentang conditional sentence gitu ya. Apa sih conditional sentences itu? Anda pasti maybe Anda lupa lama, sedikit ingat ya conditional sentence. Tapi kalau saya sebutkan satu kata if, if mungkin Anda akan ingat, oh, rumus if tipe 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kita akan belajar itu conditional sentence dengan menggunakan if tipe 1, 2, dan 3. Dan diharapkan setelah melihat video ini, after you watch this video, you can make a conditional sentence tipe type 1, 2, and 3. Jadi setelah melihat video ini diharapkan Anda bisa membuat conditional sentence tipe 1, 2, dan juga 3. Begitu. Wait a minute. Ya, tadi ada sedikit kendala ya. Ya, diharapkan seperti itu ya. Setelah melihat video ini Anda bisa membuat dan juga mengenali, oh, kalimat ini berarti conditional sentence tipe 1, 2, atau 3. Dan ini juga menjadi bekal Anda untuk nanti yang S1 untuk kelas TOEFL ya, TOEFL preparation itu ada conditional sentence juga. Jadi nanti saat TOEFL saya sudah nggak ngajar tuh conditional sentence lagi ya, karena sudah saya ajarkan di sini. Jadi kayak kita nyicil ya, untuk kayak S1 nyicil belajar tenses, belajar grammar, tenses juga, grammar sedikit-sedikit, nanti jadi saat TOEFL itu kita banyak latihan saja gitu. Oke, langsung saja. Untuk materinya nanti Anda bisa download juga di Siakat ya. Siakat. Classroom, sorry. So, kita langsung aja masuk ke materinya. Anda bisa lihat di screen Anda. Nah, conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Nah, ini ya. Conditional sentence ada tipe 1, 2, dan 3. Sebenarnya conditional sentence itu nggak melulu pakai if, ada juga yang pakai wish, hope, itu juga as if, itu juga ada. Nanti mungkin itu yang saya ajarkan saat TOEFL ya. Ini saya ajarkan yang tipe 1, 2, 3 dulu aja. Oke, ini yang tipe yang pertama. Anda lihat di sini aja, nanti usingnya atau usage-nya next page. Ini ya, tipe pertama, if tenses yang dipakai simple present tense. If plus verb 1, if subject plus verb 1, lalu subject koma atau ya koma plus subject plus will plus verb 1. Jadi nanti conditional sentence itu ada dua kalimat. Oke. Ya, ada dua kalimat ya di conditional sentence. Yang pertama yang diikuti if, dan yang kedua yang tidak diikuti if. Nah, untuk tipe yang pertama yang diikuti if itu bentuk present tense, subject plus verb 1. Dan yang tidak diikuti if itu subject plus will plus verb 1. Contoh, if I have enough money, I will buy a car. Jika saya punya uang, saya akan beli sebuah mobil. Tuh. The usage of type 1 is used to express a possibility in the future. It is not certain that will happen, but it is possible. Or when you're talking about real or possible situation in the future. Jadi kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, tapi belum tentu terjadi juga. Jadi masih 50-50 aja gitu. Bisa terjadi, bisa tidak
gitu. Itu yang tipe pertama. Nah, ini ya, the usage of type 1. The conditional sentence indicate us a possible condition and its probable result. It means that the expected action depends on a condition. If clause type 1 is used to express a possibility in the future, it is not certain that will happen, but it is possible. Jadi ini to express possibility, kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, tapi belum tentu terjadi juga. Jadi masih kemungkinan aja, masih bisa terjadi gitu. Contoh, if I have enough money, I will buy a car. Ini ya, Anda bisa lihat ya, if subject plus verb 1. Lalu yang tidak diikuti if, subject plus will plus verb 1. Okay. If I have enough money, I will buy a car. Kalau saya punya uang, saya akan beli mobil. Nah ya, di masa akan datang itu bisa terjadi, bisa enggak, bisa sampai beli mobil, bisa tidak, tergantung dari conditionnya. Lalu next, using type 1 in questions. Jadi bagaimana menggunakan conditional if type 1 dalam pertanyaan. What will you do if you lose the match? Can you call me if you see Susan? Jadi main clause-nya nggak ada ya. Main clause-nya di depan. If you lose the match, I will do. What will you do if you lose the match? I will bla bla bla. Misal, if I lose the match, jawabannya kan if I lose the match, I will bla 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 gitu ya. Can you call me if you see Susan? If I see Susan, I will call you. Will you leave school if you don't have enough money? If I don't have enough money, I will leave. Nah, ini jawabannya seperti ini ya, dari kalimat ya. Nih, dari kalimat ini saya besarkan biar kelihatan ke Anda. Ya. If I lose the match, comma, I will bla bla bla. Misal ada apa? I will work hard more. Contohnya gitu. Saya akan bekerja lebih keras lagi gitu ya. And then nih, if I see Susan, I will call you. Contoh ini, will you leave school if you don't have enough money? If I don't have enough money, nah jawabannya apa nih? I will, you will, or you will not. Di sini kan yes no questions. If I don't have enough money, I will not leave the school. Saya nggak akan pergi dari sekolah, tetap aja saya mau bekerja lah gitu. Contohnya gitu ya, dari kalimat ini dibuat kalimat tanya gitu. Oke, next. Ini ya polanya tadi, if, lalu present tense, lalu koma, lalu future tense. If he is late again, I'll be very angry. Saat ini speaker berbicara ini, kita nggak ngerti dianya itu telat atau enggak gitu loh. Tergantung kondisinya, macet atau enggak di jalan misal, atau dia bangun kesiangan atau enggak gitu. Kalau macet di jalan dan dia terlambat, berarti saya marah gitu. Kalau tepat waktu ya berarti nggak marah gitu. Depend on the situation, depend on condition. Ini bisa juga terjadi kalau yang tipe pertama. In if clause step 1 we can use imperative. Oke, kalimat perintah. Imperative itu tidak ada subjek di dalamnya ya.
If you see Mr. Stephen, give him my regards. Nah, ini nggak ada subjek nih. Di main clause-nya nggak ada subjek. If the machine doesn't work, push this button twice. Langsung kata kerjanya. Kata kerjanya bentuk pertama ya, jadi nggak ada will lagi, will, shall atau apa, itu nggak pakai itu. If you go to the market, buy me an ice cream. Bisa. Oke, itu tipe yang pertama. Lalu yang ketiga, if you want, we can use modal in both if clause and main clause, or you can use modals only in one part. If I can sleep early, I can get up early. If you can speak English, you will find job easily. If there should be a chaos in country, it may affect the country economically. Jadi modal itu belum saya ajarkan ya sebenarnya. Modal itu yang will, shall, may, could ya, itu bisa dipakai. In some cases, present continuous, present perfect tense, and present perfect continuous tense can be used in if clause. If he is still talking on the phone, tell him to hang up the phone. If my mother has cooked the meal, I'll eat my food. If she has been studying since 9 o'clock, she will need to take a break. Jika dia sudah belajar sejak jam 9 tadi, dia akan butuh istirahat. And then one or two of the clauses may be negative. Jadi bisa yang diikuti if negatif, atau yang main clause-nya yang tidak diikuti if negatif, atau bisa keduanya negatif. If you don't come, if you do not come, I will not go to the party. Jika kamu nggak datang, saya akan datang ke partinya. Atau bisa salah satunya yang negatif. Gitu. Jadi intinya untuk yang tipe 1 if plus present tense, lalu kalimat yang selanjutnya itu future, will atau bentuk modal lainnya plus verb 1. Next, yang tipe kedua present real. Tadi yang tipe pertama itu present tense ya, if plus simple present. Lalu untuk yang tipe kedua if plus simple past tense. Ini simple past tense, lalu subject plus would plus verb 1. Modelnya di sini will. Tadi kan yang pertama kan will. Lah yang kedua ini would plus verbnya masih verb 1. Okay. If clauses type 2 is used to express dream, unreal situation and things that are unlikely to happen. Jadi kayak mimpi aja gitu yang nggak mungkin terjadi. Kalau yang tipe pertama tadi masih mungkin terjadi, depend on the situation or condition. Kalau yang tipe kedua di sini nggak mungkin terjadi. Contoh, if I had money, I would give you. Kalau aku punya uang, saya akan kasih ke Anda. Padahal kenyataannya itu nggak punya uang gitu. Kalau tadi tipe pertama itu kenyataannya bisa terjadi, bisa enggak. Gitu. Kalau tipe kedua sudah benar-benar nggak terjadi kenyataannya. Nih Anda bisa lihat if, lalu subjek plus bentuk past, lalu subjek bentuk would plus verb 1. Oke. Nih, yang tipe kedua, the conditional sentence indicate us a possible condition at its probability. Ini ya. Is used to express dream, unreal situation and things that are unlikely to happen. In other words, the condition specified in the clause is not actual but is condition that is currently being imagined. Jadi mimpi aja gitu. Although the verb is used in the past, we use type 2 when talking about present time or no. And if I had money, I would give you. Kenyataannya I don't have money. If she knew the answer, she would win the prize. Dia nggak tahu jawabannya, kenyataannya seperti itu. Nah ini tadi masih sama penulisannya pakai koma.
If you want, we can use model in both if clause and main clause, or you can use model pakai model shall, will, shall, would, can, may, itu bisa dipakai sama seperti tadi ya. Okay, in if clause type 2 we usually use were. Jadi bentuk past tense itu kan to be-nya was dan were. Nah, khusus conditional sentence was itu tidak bisa dipakai. Jadi apapun subjeknya tunggal atau jamak kita pakainya were. If I were you, bukan I was you. If I were you, I would marry with him. If she were ill, harusnya kan kalau past tense kan pakainya was, ya kan? If she were ill, she couldn't attend the meeting. Jika dia sakit, dia nggak datang ke meeting. Kenyataannya dia sehat-sehat aja. Kenyataannya dia bisa datang ke meeting. Gitu. In type 2, one or two of clauses can be negative. If dan yang tidak diikuti if bisa kalimat negatif, bisa. Lalu using type 2 in questions, what would happen if humans disappeared? What would we do firstly if a fire broke out? Tinggal dibalik aja, tadi yang tidak diikuti if itu diletakkan di depan dan ada kata tanya, kalimat tanyanya, kata tanyanya, lalu diikuti oleh if, tapi tidak lagi pakai koma. Okay. Tenses and structure can be used in if clauses. Past continuous, should, if yang tadi ya, past continuous, past tense. If you were clever, you would understand what I mean. If he could come here, they would show him something that you would like. And then would itu bisa disingkat, jadinya tanda petik D, gitu aja, lalu ditutup. Oke, ini adalah tipe yang kedua. Jadi tipe yang pertama itu kenyataannya masih bisa terjadi, itu kenyataannya masih bisa terjadi based on the situation, conditionnya seperti apa. Kalau yang tipe yang kedua ini sudah benar-benar nggak bisa terjadi, like a dream aja, mimpi aja gitu, kayak wish, harapan aja, hanya tinggal harapan aja. Kenyataannya ya tidak sesuai dengan statementnya. Itu tipe yang kedua. Next, yang tipe ketiga, nah ini past unreal. To express the past and the impossible situation that can no longer be changed, nggak bisa dirubah. If he had talked to me, I would have listened to him. Jika dia berbicara ke saya, sudah berbicara ke saya nggak akan mendengarkan dia. Gitu. Kenyataannya ya dia belum bicara ke saya gitu. Jadi hampir sama kenyataannya, tidak sesuai dengan statementnya. The realnya itu nggak sesuai dengan statementnya, tapi bedanya di tensesnya itu pakainya past perfect tense. Nah, masih ingat past perfect tense itu had plus verb ketiga. Nah, nanti untuk main clause-nya yang tidak diikuti if itu would plus have plus verb ketiga. Anda hafalkan aja rumus-rumus ini. Contohnya nih ya, if lalu past perfect tense subject had plus verb ketiga, lalu subject would have plus verb ketiga. Ya, ini pakainya had, di sini pakainya have plus verb ketiga. If it had rained last week, we would have stayed at home. Kalau sudah hujan minggu kemarin, kita akan tinggal di rumah aja. Tapi kenyataannya nggak hujan, berarti kita liburan, misal holiday atau go out, hang out, misal seperti itu. Nah, ini adalah if clause type 3. Nah, if clause type 3 is used to express the past and the impossible situation that can no longer be changed. In other words, the condition specified in clause is imaginary or unreal or impossible condition in the past that
did not happen, nggak mungkin terjadi gitu. Nih ya, if he had talked to me I would have listened to him. Kenyataannya dia nggak berbicara ke saya, jadi saya nggak denger, saya ya dengerin dia gitu. Kebalikannya gitu. If she had saved enough money she would have bought a new bicycle. Dia kalau dia sudah nyimpen uangnya, dia bisa beli sebuah sepeda baru. Kenyataannya dia nggak saving money, jadi dia nggak bisa beli sepeda baru. Nah ini sama pakai koma di yang diikuti if dan tidak diikuti if itu dipisahkan oleh koma. Lalu penggunaan model di keduanya bisa. Lalu dalam bentuk negatif, satunya bisa yang diikuti if boleh dalam bentuk negatif, yang tidak diikuti if juga boleh bentuk negatif, atau dua-duanya negatif juga boleh. If I had passed my exam I would not have been sad. Jika saya lulus ujian saya nggak mungkin sedih. Kenyataannya saya nggak lulus ujian dan saya sedih, kenyataannya gitu. If you had not listened to me you wouldn't have been successful. Kalau Anda nggak dengerin saya, Anda nggak akan sukses gitu. Kenyataannya Anda dengerin saya dan Anda sukses gitu. Kebalikannya. And then using type 3 in questions. Tipe ketiga di pertanyaan. What would happen if there hadn't been any electrical in our life? Sama ya, yang main clause-nya di depan lalu ditambah question word. Oke, jadi ini conditional sentence tipe 1 dan tipe 2, lalu dan tipe ketiga. Intinya apa? Anda bisa hafal rumusnya aja. Ini ya. Ini rumusnya. Type 1 itu rumusnya if plus subject plus verb 1, subject plus will plus verb 1. Lalu type 2 if plus subject plus verb kedua, lalu subject plus would plus verb 1, masih verb 1 ya. Lalu tipe yang ketiga if plus had subject plus had plus verb 3, lalu subject plus would plus had plus verb 3. Nah, ini. Lalu untuk tipe yang kedua kita nggak boleh only use were, nggak boleh pakai was, walaupun past tense pakainya was ya to be nya, tapi nggak boleh pakai was. Lalu untuk tipe yang ketiga khusus ya, tipe yang ketiga if nya bisa dihilangkan, we can omit if. Jadinya gini, Anda bisa lihat ya, if subject had, kita hilangkan if nya, nanti jadinya gini, had plus subject. Nah dibalik, verb ketiga, lalu subject. Nah ini sama ya, subject plus would
plus have plus verb ketiga. Begini summary-nya, seperti ini. Kurang kelihatannya. Oke, wait a minute. Nah, ini kesimpulannya. Jadi yang bisa dihilangkan hanya tipe ketiga aja. Tipe 1, 2 nggak bisa hilang if-nya. Yang bisa hilang hanya if yang if clause yang tipe ketiga. 1, 2 nggak boleh dihilangkan. Oke, itu materi kita untuk hari ini about conditional sentence yang menggunakan if. As I said to you that conditional sentence bisa menggunakan kata selain if. Bisa as if, itu artinya seolah-olah, bisa wish, bisa hope, tapi itu nanti saya ajarkan saat TOEFL aja. Nah, untuk yang bahasa Inggris 1 kita fokus ke tipe 1, 2, dan 3 untuk if-nya. Oke, saya rasa itu saja untuk materi hari ini. If you have a question, you can make a note your questions and you keep, and we can discuss before midterm test. Kita bisa diskusi sebelum midterm test. Nanti saya buatkan live-nya, jadi kita bisa kita bisa interaksi, entah nanti via Zoom atau via platform yang lain gitu. Jadi nggak hanya online seperti ini aja ya. Dan nanti kita bisa ketemu lewat online juga, tapi bisa tanya jawab gitu. Atau kalau Anda ingin tahu jawabannya, cepat-cepat pengen tahu jawabannya, Anda bisa diskusi di WhatsApp grup ya yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda. Oke, saya rasa itu saja. Thank you and see you on the next video. And goodbye.